Sekarang sedang masuk pembahasan di Matius pasal 13, Matius 13 ayat 47 sampai 52. Dan kalau saya boleh memberi judul dalam sharing hari ini, maka sharing saya apa yang harus dibuat orang percaya. Kadang-kadang kita pikir, oh yang penting saya cinta Yesus, betul. Tetapi ada hal spesifik dalam hidup kita yang senantiasa kita harus kerjakan dalam tuntunan Roh Kudusnya. Matius 13 ayat 47 sampai 52. Hari ini kita belajar dari perumpamaan Yesus, yaitu perumpamaan tentang pukat. Ayat yang ke-47 bilang begini, demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Jadi ada yang baik yang disimpan, ada yang tidak baik dibuang. Nah itulah kehidupan. Pergaulan yang tidak baik harus kita tinggalkan. Kebiasaan yang tidak baik harus kita tinggalkan. Omongan-omongan yang tidak baik gak usah kita pikirkan. Karena kalau semua harus kita tampung, maka rusak semuanya. Makanya dipilih. Ikan yang baik disimpan, ikan yang tidak baik dibuang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang-orang benar. Untuk apa? Untuk mengembalikan orang-orang jahat di tempat di mana Tuhan rancangkan. Karena Tuhan hanya rancangkan sorga buat orang-orang yang mengasihi Tuhan, buat orang-orang benar. Tetapi Tuhan merancangkan neraka untuk setan dan pengikut-pengikutnya. Nah orang jahat ini adalah pengikut iblis, dikembalikan kepada posisinya yang akan terlemparkan neraka. Makanya sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, mari kita jadi pelaku firman, mari kita jadi orang yang mengandalkan Tuhan, mari kita hidup seturut dengan firman Tuhan. Maka sorga bukan sesuatu yang kita harus nantikan bagaimana. Waktu kita taat dan setia, di ujung jalan ketaatan kesetiaan pasti ada sorga menanti. Tapi saya ada banyak kekurangan, ada banyak kelemahan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sorga bukan untuk orang yang tidak punya kekurangan dan kelemahan. Tapi sorga untuk orang-orang yang di tengah kekurangan kelemahan yang mengandalkan Tuhan. Di tengah kekurangan kelemahan dia mau bertobat. Di tengah kekurangan kelemahan dia mau mengakui kesalahannya. Makanya Tuhan tidak ciptakan neraka untuk orang-orang jahat. Tuhan ciptakan neraka untuk setan dan pengikut-pengikutnya. Nah orang-orang yang menolak kebenaran, orang-orang yang menolak firman, makanya dia disebut orang jahat. Kenapa? Karena dia jahat sama Tuhan. Jahat sama kebenaran yang sudah diberikan. Dia menolaknya. Dia mengeraskan hati. Sehingga yang dia pilih menjadi pengikut setan. Karena itu dia masuk neraka bukan karena dibuang Tuhan ke sana. Tuhan buang setan ke dalam neraka. Dan mereka ditarik setan untuk masuk ke dalam neraka. Jadi saya harap saudara ngerti. Gak usah ada dalam pertanyaan, kalau Tuhan itu Allah yang baik, kenapa dia ciptakan neraka untuk orang jahat? No. Tuhan ciptakan neraka untuk setan, terus urusan saudara apa? Masa saudara gak setuju? Kan orang-orang modern sekarang menyebut dirinya Kristen progresif. Buat apa progresif kalau progresifnya kompromi dengan dosa? Buat apa progresif kalau progresifnya menjadi sama dengan dunia ini? Firman Tuhan sudah selesai, gak perlu diprogresifkan lagi. Kita tetap pada kebenaran. Dunia boleh progresif dengan segala kesenangannya, kenikmatannya, tapi anak Tuhan tetap bertahan pada kebenaran. Karena selama kita tidak milik ke kiri maupun milik ke kanan, hidup kita akan diberkati. Kita nggak akan turun, diangkat naik, tidak menjadi ekor, tapi menjadi kepala. Orang-orang progresif tiba-tiba ada dalam pemikiran, neraka itu nggak ada. Neraka itu hanya hayalannya para pendeta. Kalau God is a good God, ngapain dia ciptakan neraka untuk orang-orang yang menolak Kristus? Hari ini saya mau bilang, konsep lu yang koplak. Konsep saudara yang salah. Jelas dalam Matius pasal 25 dikatakan Tuhan menciptakan neraka untuk iblis dan pengikut-pengikutnya. Untuk setan dan malaikat-malaikatnya. Berarti dari sini kita belajar. Tuhan hanya melemparkan ke neraka itu iblis. Tapi iblis yang menyeret orang-orang yang selama ini menolak kebenaran. Sehingga dia hidup dalam kejahatan. Nah kita lihat selanjutnya. Lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Nah itu dia. Tuhan hanya melempar setan ke sana, tapi setan menyeret orang-orang yang menolak firman Tuhan. Nah makanya ayat 51 dikatakan, mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya kami mengerti.
Maka berkata Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Jadi kalau kita nggak mengerti, kita seperti orang yang punya harta, yang baru dan lama kita buang semuanya. Tetapi yang Alkitab memaksudkan, kalau kita mendapat pernyataan yang baru, bukan progresif. Tapi pengertian bahwa Alkitab bukan hanya buku. Tapi Alkitab adalah roh yang menghidupkan. Bahwa agama bukan hanya peraturan keagamaan. Tetapi agama adalah kesempurnaan kedekatan kita pada Tuhan. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Dalam agama kita belajar, kita harus mengikuti 10 hukum Tuhan. Tetapi dalam iman kita yakini. Bahwa di tengah kelemahan dan kekurangan kita, Kristus mati buat kita, curahkan darah untuk menyempurnakan kita. Sehingga kita dapat berkata, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Haleluya. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kekristenan mengajar kita. Bahwa bukan hanya soal apa yang kita percayai. Karena Alkitab bilang iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Kita diselamatkan karena anugerah. Tapi justru karena kita menyadari kita sudah diselamatkan. Kita gak mau main-main dengan keselamatan kita. Kita akan melakukan yang terbaik untuk melakukan yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Makanya dalam pendahuluan saya tegaskan begini. Hidup dalam Kristus. Dan menjadikan Yesus Raja dalam kehidupan kita. Bukan tujuan akhir. Tapi sebetulnya adalah garis awal kehidupan kita. Jadi banyak orang bilang, oh dia udah Kristen sekarang. Oh dia udah ke gereja sekarang. Wah dia udah pelayanan sekarang. Lalu kita pikir itu tujuan akhir. No way. Itu baru garis awal. Karena Alkitab berkata, percayalah engkau kepada Kristus supaya kamu menerima kehidupan. Artinya, sebelum kita menjadikan Yesus Raja, kita sebetulnya terikat, terbelenggu. Kamu mati, tapi dikatakan hidup. Kelihatannya kita hidup, tapi roh kita mati. Jadi karena itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, menerima Kristus, menjadikan Yesus Raja, itu awal dari kehidupan. Makanya pertanyaannya, setelah Yesus menjadi Raja dalam hidup kita, what next? Pertanyaan yang harus kita mengerti adalah, apa yang harus kita perbuat? Karena Alkitab berkata, if you love me, kata Yesus, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah-perintahku. Jadi otomatis kalau kita mencintai Yesus, kalau kita mempercayai Yesus, kita menjadikan Yesus Raja, akan terbukti lewat keseharian kita, lewat mulut kita, lewat kasih kita, lewat ketegaran hati kita, lewat kesungguhan kita, lewat kesiapan untuk tidak kompromi dengan dosa. Jadi Pak, Bu, adik-adik muda, rekan-rekan remaja, para hamba Tuhan yang saya kagumi dalam kasih Kristus. Betapa bangga pagi hari ini saya dapat bersama dengan saudara kembali. Tapi kalau saya boleh ingatkan kembali, imanmu tidak berarti banyak kalau tidak terbukti dengan keseharian hidup kita. Jadi kita harus pertanyakan apa yang harus kita perbuat. Yang pertama, yang harus kita perbuat, kita harus sadari bahwa kita harus memiliki mental penerobos, bukan mental ikut-ikutan. Makanya Alkitab bilang kalau kamu tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup kamu akan diberkati. Kamu akan naik dan tidak turun, akan menjadi kepala, tidak menjadi ekor. Artinya apa? Jadi penerobos. Dan bukan ikut-ikutan. Makanya istilahnya kita bukan pengikut, kita adalah murid Kristus. Kita bukan sekedar pengikut Kristus. Amin. Jadi saya ulangi. Apa yang harus kita buat? Kita harus menjadi penerobos. Bukan ikut-ikutan. Jangan bilang ya habis gimana ya pendeta, semua orang merokok, ya mau nggak mau ya habis gimana ya pendeta, zaman sekarang semua orang lakukan hubungan seks sebelum nikah, habis gimana ya pendeta, zaman sekarang ya orang minum nge-vape itu biasa. Saudara kok penerobos, kok jangan ikut-ikutan, kok warga sorga. Dunia yang harus lihat saudara, Alkitab bilang supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kata Alkitab kalau kita sama dengan dunia ini, maka dunia mau belajar dari mana? Alkitab bilang kalau kamu sama dengan dunia ini, terus apa lebihmu dari dunia ini? Justru yang membedakannya, ada Roh Kudus di dalam diri kita. Ada kuasa Tuhan dalam hidup kita. Kita menjadi penerobos yang berkata tidak pada dosa. Dan hidup dengan kualitas warga kerajaan surga. Haleluya. Yang kedua, apa yang harus kita perbuat? Kalau kita menjadikan Yesus sebagai Raja, kita biarkan dia ngatur hidup kita. Yang kedua, sadari. Kita harus memiliki kebanggaan semangat memberi, bukan kebanggaan mendapatkan.
Orang dunia bangga banget. Wah, saya dapat 1 juta. Wah, saya dapat 500 juta. Wah, saya dapat 1 miliar. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Hidup Kristen bukan bangga untuk apa yang dia dapatkan. Tapi dia bangga untuk apa yang dia berikan. I get so much from God. I can contain it. So I give it away. Saya begitu banyak dapat dari Tuhan. Saya dapat damai, saya dapat sukacita, saya dapat kasih, saya dapat pertolongan, saya dapat kehangatan, saya dapat kekuatan. Karena itu harus kita bagikan. Setiap hari doa suami adalah, apalagi yang saya bisa buat buat istriku. Setiap pagi doa istri adalah, apalagi yang saya bisa buat buat suamiku. Tapi kalau setiap kali sudah mikir, oh suami saya harus begini, oh suami saya, sorry bu, engkau penjajah bu. Pak, kalau setiap kali engkau nuntut, oh istri saya harus begini, engkau penjajah pak. Anak saya harus begini, engkau penjajah. Tapi justru anak-anak Tuhan berbeda, apalagi yang harus saya bisa buat. Dia nyakitin saya, dia ngecewakan saya. Tapi apalagi yang saya bisa buat. Untuk memancarkan kasih Tuhan, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Saya tidak bisa bayangkan. Suami-suami yang sayang istri hidupnya pasti diberkati. Gak apa-apa Pak, saya ulangi sekali lagi. Bapak-bapak ketik di live chat saudara. Suami-suami yang sayang istri hidupnya pasti diberkati. Bu, jangan cuma amin-amin aja bu. Istri-istri yang hormat, yang sayang sama suaminya hidupnya pasti diberkati. Dan sorry untuk bilang ini. Istri-istri yang ngelawan suami. Istri-istri yang cerewet, istri-istri yang gak mau tunduk pada suami gak bisa diberkati bu. Engkau sama yang kelihatan aja gak bisa hormat bu. Gak bisa tunduk pada otoritas, apalagi pada Yesus yang gak kelihatan. Mulai hari ini kita belajar yuk. Ada kebanggaan untuk memberi. Bukan cuma mencari-cari bagaimana supaya saya bisa menerima lebih banyak. Yang ketiga, jadi ingat yang pertama, yang harus kita buat kalau kita sudah jadikan Yesus sebagai Raja dalam hidup kita, sadari kita harus memiliki mental penerobos, bukan mental ikut-ikutan. Yang kedua, sadari kita harus memiliki kebanggaan semangat memberi, bukan hanya sekedar kebanggaan untuk mendapatkan. Yang ketiga, sadari kita harus memiliki semangat membangun nilai melayani, bukan hanya dilayani. Jadi semangat kita semangat untuk melayani. Bukan semangat untuk dilayani. Orang-orang yang masih ingin dilayani, oh dia mesti perhatiin saya, dia mesti begini sama saya, dia mesti begini. Saudara, saya beri nama itu kekanak-kanakan. Anak-anak selalu berpikirnya gitu, mama saya harus begini dong, mama saya harus begini, papa saya harus begini dong. Karena dia ingin dilayani. Tapi orang tua berpikir, oh ya anak saya mesti sekolah ya, oh saya mesti daftarin ya, oh saya mesti bayar ini ya. Oh anak sekolah kayak, anak saya kayaknya sepatunya cuma 2 nih, saya mesti beliin lagi ya. Anak saya kayaknya bajunya dia suka yang ini nih, anak saya kayaknya kesian nih bete terus di rumah nih, saya mau ajak jalan-jalan dia. Saudaraku, itu namanya semangat melayani. Saya berdoa, setiap jemaat Tuhan, di program Semanggi ini, adalah orang-orang yang mentalnya, adalah mental yang suka melayani. Bukan dilayani, haleluya. Dan yang keempat, sadari apa yang harus kita buat kalau kita sudah jadikan Yesus sebagai Raja dalam hidup kita. Sadari kita harus memiliki mental menjadi penggerak membawa damai, bukan penggerak kerusuhan. Makanya Alkitab bilang, berbahagia orang membawa damai karena mereka disebut anak-anak Allah. Jadi gerakan kita, di mana ada keributan, di mana ada kekacauan, justru bagaimana menggerakkan damai. Ini yang hilang hari-hari ini. Orang gampang sekali menjadi provokator, orang gampang sekali manas-manasin orang. Orang gampang sekali memojokkan orang untuk bikin masalah hari-hari ini. Dibutuhkan anak-anak Tuhan Yesus yang dengan hati selalu berkata, Tuhan, walaupun hatiku sakit, walaupun hatiku dikecewakan, walaupun hatiku dilukai, walaupun aku bahkan dikhianati, aku tetap mau menggerakkan damai dimanapun aku berada. Jangan bawa kerusuhan. Jangan panas-panasin orang untuk sebuah keributan. Kalau sudah lihat di YouTube channel hari-hari banyak orang saling memanas-manasi, banyak bahkan agama juga kalau kita lihat saling membanding-bandingkan, saling menyerang, saling menghina. Nanti katanya orang Kristen itu kafir. Nanti katanya oh nggak apa-apa, orang Kristen dibilang kafir itu bagus. Apa bagusnya? Ada kok penjelasan-penjelasan tentang orang kafir matinya masuk neraka, orang kafir akan dibunuh, orang kafir dihalalkan darahnya. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ini kan cuma permainan-permainan kata saya. Oh Alkitab saya bangga sama Alkitab. Alkitab saya bilang kalau orang bilang kafir,
dia harus dimasukkan pada pengadilan. Artinya kita harus menghormati orang. Kita harus menghargai orang. Kita nggak boleh mengucapkan diksi-diksi yang murahan, kampungan, rendahan itu. Luar biasa, saudara-saudara. Tapi ada aja orang yang mendatangkan kerusuhan, selalu tiap hari bilang, wah, kekristenan itu diikuti Paulus, bukan Yesus. Loh, kan saudara bukan agamanya, ngapain urusin agama orang? Nanti ada lagi yang bilang, oh Yesus diangkat Tuhan di tahun 325. Saudara sehat? Boleh nggak urusan saudara sendiri kalau dianggap bahwa setiap agama punya kamarnya masing-masing. Urusin kamar saudara aja, kayaknya kamar lu berantakan deh. Ngapain ngurusin kamar gua gitu, ya kan? Tapi ini saya bilang memang mentalnya itu mental kerusuhan. Makanya Alkitab bilang berbahagia orang membawa damai karena mereka disebut anak Allah. Artinya yang bawa kerusuhan. Sorry untuk bilang ini, anak setan. Nggak mau kan kita disebut anak setan? Boleh nggak? Kita bawa damai. Haleluya. Nah, karena itu jadi ingat ya, ada 4 hal yang harus kita perbuat. 1, selalu memiliki mental penerobos. 2, selalu memiliki kebanggaan semangat memberi. Yang ketiga, selalu memiliki semangat membangun nilai melayani. Bukan hanya dilayani. Dan yang keempat, sadari, kita harus memiliki mental penggerak membawa damai. Bukan penggerak kerusuhan dan kekacauan. Haleluya, jelas ya. Nah, karena itu untuk mencapai tujuan tersebut, ada 3 hal yang harus kita mengerti. Yang pertama, apa yang harus kita mengerti? Memiliki tujuan hidup yang jelas, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Kenapa kita bisa lakukan semuanya itu? Ada banyak orang yang bilang, oh berat pendeta. Masa saya harus ngalah, saya harus melayani, saya harus membawa damai. Oh itu berat pendeta. Tapi tujuan hidup kita harus jelas. Tujuan kita bukan kaya, bukan enak, bukan senang, bukan untung. Tapi tujuan hidup kita hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Aku tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Wah, kalau kita semua punya mental seperti itu luar biasa, saudara. Haleluya. Yang kedua, apa yang harus kita mengerti untuk mencapai tujuan tersebut tadi? Latihan tubuh kita agar latihlah tubuh kita agar tidak terhamili dengan hal kesenangan duniawi. Makanya Alkitab bilang latihlah dirimu beribadah. Roh memang penurut tapi daging lemah. Kita nggak bisa taat, kita nggak bisa setia, kita nggak bisa takluk pada hukum dunia ini. Kalau kita tidak bisa takluk pada hukum Allah. Kita akan takluk pada hukum dunia ini kalau kita tidak melatih tubuh kita. Mulut kita harus dilatih. Kesenangan kita harus dilatih. Pertanyaannya cuma sederhana. Ini berkenan pada Tuhan nggak? Ini jadi berkat nggak? Ini memuliakan Kristus nggak? Ini meluaskan kerajaan Allah nggak? Kalau tidak, kita harus berani tinggalkan. Dan yang ketiga, yang terakhir saya pelajari, 3 hal yang harus kita mengerti untuk mencapai tujuan tadi. 1, miliki tujuan hidup yang jelas, yaitu menyenangkan hati Tuhan. 2, latihlah tubuh kita agar tidak terhamili dengan hal-hal kesenangan duniawi. Dan yang ketiga, siaplah dalam segala hal. Kuasai tubuhmu, supaya tubuh kita hanya tunduk pada kehendak Allah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita harus siap dalam segala hal. Alkitab bilang apa? Lawan musuh iblis. Sama seperti singa berkeliling mencari orang dapat ditelannya. Berarti iblis dapat mengadakan serangan-serangan tak terduga. Makanya Alkitab bilang tunduk pada Allah. Lawan iblis. Maka iblis akan lari. Ada banyak hal yang bisa mengejutkan. Dan mungkin saudara sedang mengalaminya. Saudara sedang berkata, saya gak sangka pendeta. Semua lagi baik-baik, tiba-tiba saya difitnah orang. Semua lagi baik-baik, tiba-tiba ada badai menerpa. Semua lagi baik-baik, tiba-tiba saya dapat kabar bahwa suami saya terserang kanker. Semua lagi baik-baik, tiba-tiba suami saya di PHK. Semua lagi baik-baik, tiba-tiba anak saya hamil dengan anak orang. Semua lagi baik-baik. Tapi tiba-tiba istri saya kabur dari rumah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Serangan iblis dapat berlaku tiba-tiba. Tapi sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan buat saudara. 1, sudahkah kita menjadikan Yesus Raja? Ingat, menjadikan Yesus Raja bukan tujuan akhir, tapi justru garis awal kehidupan. Di mana setiap harinya kita harus pastikan bahwa kita harus melakukan hal-hal yang Tuhan berkenan untuknya. Jika itu doamu hari ini, mungkin sudah berkata, saya sedang menghadapi hal-hal yang tidak saya sangka-sangka. Saya sedang menghadapi hal-hal yang saya tidak duga-duga, dan kadang-kadang saya terkejut. Dan saya panik, saya takut saya melakukan tindakan-tindakan yang keliru. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada.